Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang tindak pidana korupsi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Hayu Akbar. Nama saya Andrika Juliana Maharani. Saya Gavin Kaarneta. Saya Audius Kapura. Saya Irfan Febrianto. Perkenalkan, nama saya Axel Indra Kurniawan. Selamat menyaksikan. Hari ini akan membahas tentang definisi apa itu korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptus dan corruption. Artinya buruk, bejat, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina atau memfitnah. Dalam Black Law Dictionary di modul tindak pidana korupsi KPK, korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya. Dalam konteks kriminologi atau ilmu tentang kejahatan, ada 9 tipe korupsi, yaitu yang pertama ada political bribery, yaitu kekuasaan di bidang legislatif sebagai badan pembentuk undang-undang. Secara politis, badan dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering berkaitan dengan aktivitas perusahaan tertentu. Yang kedua ada political kickback, yaitu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borongan antara pekerjaan pelaksana dan perusahaan yang memberi peluang untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Yang ketiga ada election fraud, adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan pemilihan umum. Lalu ada corrupt campaign practice, adalah praktek kampanye dengan menggunakan fasilitas negara maupun uang negara oleh calon yang sedang memegang kekuasaan negara. Lalu selanjutnya ada discretionary corruption, yaitu korupsi yang dilakukan karena ada kebebasan dalam menentukan kebijakan. Lalu illegal corruption, ialah korupsi yang dilakukan dengan mengacaukan bahasa hukum atau interpretasi hukum. Tipe korupsi ini rentan dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, pengacara, maupun hakim. Selanjutnya ada ideological corruption, ialah perpaduan antara discretionary corruption dan illegal corruption yang dilakukan untuk tujuan kelompok. Yang terakhir ada mercenary corruption, yaitu menyalahgunakan kekuasaan semata-mata untuk kepentingan kelompok pribadi. Dalam konteks hukum pidana, tidak semua tipe korupsi yang kita kenal tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Oleh karena itu, perbuatan apa saja yang dinyatakan sebagai korupsi, kita harus merujuk pada Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah satu pelaku subjek sesuai dengan pasal 2 ayat 1. Unsur ini dapat dihubungkan dengan pasal 20 ayat 1 sampai 7, yaitu yang kedua, dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Yang ketiga, tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain. Bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Yang keempat, dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. Yang kelima, pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dapat diwakili oleh orang. 6. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintah supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan. Yang ketujuh, dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka pengadilan untuk menghadap dan menyertakan surat pengadilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus kantor. 8. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3. Yang ke-9, melawan hukum baik formil maupun material. 10. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. 11. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. 12. Dalam bertindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
Tentunya orang-orang yang melakukan korupsi melakukannya dengan sebab orang melakukan korupsi, yaitu yang pertama, memiliki sifat yang selalu merasa kurang puas. Yang kedua, malas bekerja. Hal ini memicu seseorang untuk melakukan cara dengan mudah dan cepat untuk mencapai tujuannya, yaitu dengan melakukan korupsi. Yang ketiga, yaitu pendapatannya kurang mencukupi. Kenapa kurang mencukupi? Karena tidak balance antara pengeluaran dengan pemasukannya. Pengeluaran untuk kebutuhan sehari-harinya lebih besar dibandingkan pemasukan pendapatannya pada tiap harinya. Yang keempat, yaitu gaya hidup yang konsumtif. Dan yang kelima, yaitu ketidakberesan mengatur manajemen keuangannya sendiri. Menurut Seth Hussein Alatas, ciri-ciri korupsi antara lain sebagai berikut. 1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. 2. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Kemudian yang ketiga, korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Yang keempat, keuntungan yang dimaksud tidak selalu berupa uang. Yang kelima, mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dan berlindung di balik pembenaran hukum. Kemudian yang keenam, mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan itu. Yang ketujuh, setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum masyarakat. 8. Setiap tindakan korupsi adalah suatu tindakan pengkhianatan kepercayaan. Seth Hussein Alatas mengurai korupsi terjadi disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi. Yang kedua, kelemahan pengajaran terhadap agama dan etika. Yang ketiga, kemiskinan. Yang keempat, tiadanya hukuman yang keras. Yang kelima, kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi. Yang keenam, struktur pemerintahan. Yang ketujuh, perubahan radikal. Dan yang terakhir adalah keadaan masyarakat.